Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi CorelDRAW, yaitu bagaimana cara membuat CV di aplikasi CorelDRAW. Oke, langsung saja kita tunjukkan contohnya. Kurang lebih seperti ini contohnya teman-teman. Jadi sangat cukup sederhana. Jadi ini nanti kita akan buat hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja kita buat. Objek gambar ini saya akan drag atau tarik ke lembar kerja CorelDRAW untuk panduan dalam pembuatannya. Oke, cara yang pertama teman-teman silahkan klik di lembar kerja ini, kemudian double klik bagian menu rectangle tool. Kita double klik. Oke, akan tampil seperti ini. Kemudian ukuran ini teman-teman tentukan terlebih dahulu CV ini ingin dicetak di lembar kertas ukuran berapa. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan ukuran A4 dalam bentuk inci, yaitu 8,27 untuk lebarnya. Kemudian saya enter. Sedangkan untuk tingginya atau panjang ke bawahnya itu berkisaran 11,69 dalam bentuk inci ya teman-teman. Oke, kemudian di enter. Oke, berhubung ukurannya sudah kita dapatkan, maka objek ini akan saya geser agar lebih leluasa. Jadi teman-teman nanti mudah, tidak terganggu dengan objek lembar kerjanya. Saya geser. Kemudian langkah selanjutnya kita desain. Objek rectangle tool, klik kanan, kemudian copy. Kemudian klik kanan, pastekan. Kemudian kita tarik ke atas. Kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya objek ini kita klik, kemudian tekan shift dan klik ini, kemudian kita intersetkan. Oke, kemudian kita kasih warna. Di sini saya pilih advance, kemudian saya pilih warna agak pink namun agak cerah, kemudian oke. Setelah itu garis ini saya hapus, delete. Kemudian langkah selanjutnya kita ingin membuat desain untuk miring seperti ini. Saya klik rectangle tool, kemudian saya tarik kurang lebih seperti ini, kemudian saya perlebar sedikit, kemudian saya double klik seperti ini sampai kita bisa memutar rotationnya. Kemudian kita klik, tarik kurang lebih seperti ini. Oke, kita bisa perbesar untuk teman-teman mudah untuk mengaturnya. Kita klik pick tool untuk menggeser ini menggunakan tanda panah. Oke, jika ukurannya cukup, maka langkah selanjutnya teman-teman silahkan tekan shift, klik terlebih dahulu objek ini, tekan shift, kemudian klik rectangle tool yang lebih besar ini, kemudian kita interset. Oke, kemudian objek ini kita geser, kita klik kanan, delete. Oke, kemudian ini kita kasih warna, pinknya agak cerah. Kemudian kita pilih uniform fill, kemudian kita pilih warna. Oke, kemudian ini klik kanan, bisa teman-teman order to back of pack. Jadi ini berada di bagian atas, tergantung teman-teman inginkan objek tersebut bagian mana yang ingin diposisi di bagian atasnya. Oke, setelah itu kita bikin objek selanjutnya yang bagian bawah ini. Saya menggunakan rectangle tool. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik dalam posisi rotation, kita putar. Kita klik, geser. Jika kurang besar, maka teman-teman bisa atur terlebih dahulu. Oke, saya putar terlebih dahulu, mau atur lebarnya dan panjangnya, baru saya putar rotation lagi. Kemudian saya geser, klik lagi rotation, kurang lagi, saya agak perkecil seperti ini, tarik lagi. Oke, jika kurang kecil kita turunkan lagi dan kita bisa atur posisinya. Oke, kira-kira cukup. Maka langkah selanjutnya
kita klik objek ini, kemudian tekan shift dan klik rectangle tool ini, kemudian kita interset. Oke, udah terpotong posisinya. Kemudian klik kanan delete, hapus objek ini ya untuk delete. Kemudian kita kasih warna, bagian uniform fill kita kasih warna pink juga. Oke, jadi selaras dengan bagian posisi atas. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita membuat bagian objek yang panjang warna kuning ini. Kita tidak perlu menarik option rectangle tool, kita cukup memanfaatkan rectangle tool yang udah ada. Klik kanan, kemudian copy, klik kanan, paste. Kemudian kita geser. Oke, kurang lebih segini ya teman-teman, atau cukup segini. Kemudian kita klik objek ini, ataupun kita bisa langsung kasih warna, nanti kita posisikan di bawah. Kita kasih warna uniform fill, kita isi warna kuning. Kuningnya boleh cerah ataupun teman-teman bisa redupkan, tergantung yang teman-teman inginkan. Misalnya seperti ini, maka teman-teman tinggal klik kanan, pilih order, kemudian to back of pack, jadi posisinya di belakang. Kemudian nanti garis line-nya, yaitu pada setiap optionnya, pada setiap option desainnya, nanti kita hilangkan terakhir. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita ngisi teksnya. Teks ini teman-teman bisa atur dengan cara menekan fungsi text tool di bagian ini, klik, kemudian kita klikkan, ketikkan sebuah profil dengan huruf kapital. Kebetulan teks ini kita jadikan satu deretan, jadi nanti kita hanya mengatur option dalam bentuk spasi. Oke, kemudian saya enter, kemudian nama, kemudian spasi, titik 2, kemudian kasih namanya, ini hanya sebagai contoh, saya kasih nama Untung Berbagi. Oke, kemudian saya enter kembali, kemudian enter sekali lagi, kemudian huruf kapital, tempat, kemudian spasi, tanggal lahir. Oke, kemudian spasi titik 2, kemudian enter. Kemudian misalnya ini misalnya di Bintan. Kemudian spasi, koma. Misalnya tanggal 29 Desember 2020. Oke. Kemudian enter 2 kali, kasih alamatnya huruf kapital. Oke, alamat, kemudian titik 2, enter. Kemudian alamatnya itu kita isi misalnya J-nya besar, JL titik Jalan Bintan, misalnya kilometer 100, kelurahan titik misalnya Kelurahan Bintan. Oke, enter 2 kali, yaitu agama, kemudian spasi titik 2, Islam, I-nya besar, baru Islam, seperti itu. Kemudian enter lagi, lepas status, yaitu lepas agama, status titik 2, enter. Statusnya misalnya masih jomblo, bikin aja lajang gitu, atau jomblo gitu ya teman-teman. Kemudian enter lagi, isikan tinggi badan atau tinggi aja, tinggi spasi slice atau garis miring, berat badan. Kemudian enter, misalnya tinggi badannya 175 cm, kemudian slice misalnya berat badannya 65 kilo. Oke, enter sekali lagi, huruf kapital kontak yang bisa dihubungi ya teman-teman. Enter, handphone, hanya besar, handphone. Kemudian spasi titik 2, isikan nomor teleponnya misalnya 0812, saya kasih XXX
Itu isikan sesuai dengan nomor telepon teman-teman. Kemudian bawahnya email. Profil kontak kita spasi kasih email. Emailnya spasi titik 2, enter. Isikan misalnya contoh ini untung berbagi @gmail.com. Oke, kemudian silakan di enter. Kemudian huruf kapital lagi, hobi, enter. Kemudian misalnya hobinya berenang, huruf kecil ya, B-nya yang besar, berenang, enter. Kemudian bola kaki. Oke, kemudian kita atur teksnya ini. Teman-teman bisa atur tata letaknya. Kemudian kita bold semuanya. Kita kasih jenis fontnya, misalnya Berlin Sans FB. Oke. Oke. Kemudian kita bisa zoom atau perbesar ya teman-teman dengan men-scroll pada mouse. Kemudian profil ini saya mau kasih warna merah karena berhubung backgroundnya warna kuning jadi agak cerah, kasih warna merah. Kemudian kita ikut aja profil, kemudian kontak, dan hobi. Ini kita kasih status di profil. Oke, gitu aja. Yang 3 aja yang kita kasih warna merah. Teman-teman bisa atur lagi nanti. Setelah itu kita membutuhkan sebuah profil. Di dalam profil ini pasti ada foto teman-teman. Jadi teman-teman bisa melampirkan atau menambahkan foto dengan foto formal. Saya di sini contohkan misalnya foto bunga ini, saya drag aja ke lembar kerja. Kemudian saya potong terlebih dahulu. Saya memanfaatkan ellipse tool. Tekan CTRL agar ellipse tool tersebut sempurna, misalnya kurang lebih seperti ini. Oke, saya klik dengan pick tool ini. Oke, caranya simpel aja teman-teman. Klik di bagian lingkaran ini yang kita udah tarik sebagai option ellipse tool tadi. Kita tekan shift dan klik gambarnya. Otomatis kedua-duanya terseleksi. Kemudian kita interset. Oke, kemudian gambar ini kita tarik, klik kanan, delete. Otomatis ini yang didapat. Namun di sini ada sebuah lingkaran, maka kita gabungkan aja, grupkan, grup. Kemudian kita geser. Profilnya bisa dipasang di sini. Oke. Kita bisa atur ukuran profilnya. Tata letaknya tidak harus lurus seperti ini, teman-teman bisa atur di bagian posisi yang cukup menarik menurut teman-teman. Oke. Ataupun ini size-nya mau kita kecilkan boleh. Jadi ininya kita bisa atur di posisi tengah gitu. Kita geser. Oke. Seperti itu. Kemudian di bagian atas ini kan ada nama kita nih. Teman-teman bisa tambahkan dengan huruf kapital. Seperti itu. Kemudian kita geser. Ini bisa bold dan kita pilih warna putih. Oke. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kasih penjelasan mengenai pendidikan kita sebelumnya di mana dan pengalaman kerja sebelumnya di mana dan kemampuan apa yang kita miliki atau skill. Setelah itu kita bikin text tool, kita bikin satu kalimat yang panjang aja. Jadi nanti tinggal kita enter aja. Huruf kapital yaitu pendidikan. Kemudian enter. SMK-nya ini tinggal teman-teman jika sekolah di SMK
atau SMA ya. Isikan aja, saya kasih XX seperti ini. Tentukan di mana asal sekolahnya. Jika di SMA ya maka tulis SMA, jika SMK SMK. Atau pendidikan SMP dan seterusnya ataupun jenjang kuliah. Kemudian tinggal di enter dan kita isikan misalnya 2019 tamatnya, sekolahnya 2019, kemudian tamatnya di tahun 2020. Seperti itu. Kemudian jurusan apa? Misalnya kalau di SMA IPS ya IPS, kemudian kalau IPA IPA, ataupun di SMK misalnya Teknik Komputer dan Jaringan. Seperti itu. Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian kita bisa enter 2 kali huruf kapital lagi, yaitu pengalaman kerja. Kemudian enter 2 kali. Kemudian pengalaman kerja sebelumnya di mana? Misalnya ini sebagai contoh aja Telkom, yaitu di bagian jaringan. Kemudian enter, misalnya Januari mulai kerjanya di bulan Januari tahun 2020 karena berhubungan tamatnya di tahun 2020. Ini hanya sebagai misal aja ya teman-teman. Kemudian strip Januari 2021, misalnya berhenti kerja atau ingin mencari pengalaman baru dan keterangannya apa di sini, yaitu sebagai apa di bagian Telkom, misalnya admin jaringan. Ini sebagai contoh aja. Oke, spasi lagi. Kemudian pengalamannya di PT mana lagi? Misalnya di PT Jaringan. Huruf J yang besar. Kemudian enter Januari 2022. Kemudian Januari 2023. Enter. Kemudian strip sebagai apa juga, misalnya admin jaringan juga. Kita J-nya kasih huruf besar. Kemudian enter 2 kali. Huruf kapital kemampuan. Enter 2 kali. Barulah diisi di sini, misalnya kemampuannya yang pertama jelas kalau misalnya kita orang Indonesia ya. Tulis bahasa Indonesia. Kemudian enter bahasa Inggris jika punya skill bahasa Inggris. Walaupun sedikit teman-teman boleh juga melampirkan. Oke. Kemudian saya singkat aja ini Microsoft Word dan nggak terlalu panjang. Kemudian bawahnya Microsoft Excel. Kemudian Microsoft PowerPoint. Kemudian misalnya punya skill lain, boleh juga Corel Draw atau Photoshop juga boleh. Oke. Jika udah selesai, tinggal kita atur size-nya. Oke, jika sudah selesai kita atur size-nya. Kita naikkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita fontnya kita bisa atur. Kita blok. Kita pilih Berlin Sans FB ya, saya pilih di sini. Kemudian saya kasih kemampuan ini, kasih warna merah juga. Kemudian pengalaman kerja warna merah. Kemudian pendidikan warna merah juga. Oke. Kemudian saya perbesar. Untuk membuat garisnya warna pink ini kita cukup butuhkan rectangle tool, kemudian kita
drag di lembar kerja seperti ini, dan kita turunkan lagi. Oke, kira-kira cukup. Tinggal kita kasih warna. Ini form fill, kita kasih warna pink. Oke. Kemudian tinggal bagian bawahnya kita cukup copy paste saja. Copy. Kemudian kita pastekan. Oke. Kita turunkan ke bawah. Kenapa saya menggunakan tanda panah ke bawah untuk menurunkan, agar ini tetap sejajar, menjaga kerapian. Tinggal ini kita panjangkan seperti ini. Oke. Kemudian satu lagi, kita tinggal klik kanan, copy, klik kanan, paste. Sama, kita turunkan menggunakan tanda panah untuk di bagian kemampuan. Oke, jika sudah selesai, nanti bagian lingkaran di setiap option ini kan ada garisnya tuh teman-teman. Jadi kita bisa hilangkan dengan memanfaatkan no fill, oke, atau no outline. Oke, kemudian langkah selanjutnya, jika sudah selesai, tinggal kita bikin seperti ini, kayak model grafik gitu ya teman-teman. Memanfaatkan sama juga menggunakan rectangle tool. Misalnya bahasa Indonesia kita mau bikin paling tinggi, kita atur. Oke, kita kasih warna pink juga, jadi biar selaras gitu ya teman-teman. Kemudian kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, atau klik kanan juga biar teman-teman nggak bingung. Baru pastekan. Ini tinggal turunkan bawah. Oke, kemudian sama, kita kapikan. Saya pindahin bawah. Oke, Ctrl C, Ctrl V lagi, kita pastekan. Kemudian kita kapikan lagi ke bawah. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita pastekan kembali ya teman-teman, di copy paste. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita atur ukurannya. Misalnya bahasa Inggrisnya kita kurangin sedikit. Kemudian gini. Oke, Excelnya misalnya mau dibikin sama dengan bahasa Inggris. Kemudian ini PowerPoint atau Corel Draw-nya kita mau bikin sedikit seperti itu. Kemudian tinggal kita kasih nilai aja, nilai presentasinya kira-kira teman-teman berapa gitu.
Biar tetap menjaga kesejajaran, teman-teman bisa menggunakan copy paste, kemudian menurunkan ke bawah itu cukup menggunakan tanda panah pada keyboard. Di atas ini kita kasih 98. Oke. Delapan empat. Ini 83 dan ini kita kasih misalnya 80 atau 74, 75 deh. Oke, jika sudah selesai kita tinggal perkecil aja teman-teman. Klik bagian pick tool, perkecil. Jadi hasilnya hampir sama ya teman-teman, tinggal desain yang lama ini kita delete. Ini hanya sebagai contoh. Tinggal ini kita select all. Untuk menghilangkan garis ini kita tinggal pilih di bagian option ini, outline. Kita klik outline pen nih. Kita pilih di bagian width-nya ini non kan. Kita klik OK. Oke. Ini kalau kita perbesar hasilnya seperti ini. Jadi cukup menarik ya teman-teman. Meskipun sederhana. Ini contoh model CV01. Oke, setelah itu kita export. Ini save dulu. Kemudian kita export. Kita pindahkan ke desktop exportnya. Kita kasih ini export. Ukurannya biarkan, kita klik OK. Oke. Kita lihat hasilnya teman-teman. Ini yang contoh pertama UBCV1 dan ini hasil yang kita desain. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.